Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-bab at-tasi' utawi iki iku bab kang nomor 9 iku fi fadilatil jama'ati ing dalem nerangake keutamaane jamaah. Bab yang ke-9 menerangkan tentang fadilah atau keutamaan jamaah. Wa an Abi Hurairah taala riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Kala wis ngendika sapa Abi Hurairah, awsani wasiat ing ingsun, awsani wasiat ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah li maring ingsun, ya Aba Hurairah, he Abi Hurairah, Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah yang mana beliau mengatakan ausani habibi, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku, yang isi wasiatnya ya Aba Hurairah, he Abi Hurairah, salli salata sirah, as-salata in salat, ma'al jama'ati sartani jamaah. Wasiat Rasulullah kepada Abi Hurairah adalah agar selalu bersolat dalam keadaan berjamaah. Walaupun talan senajan ono sapa sira iku jalisan kang lungguh, iku jalisan wong kang lungguh, walaupun kamu orang yang dalam keadaan duduk, artinya dalam keadaan sakit, upayakan selalu berjamaah. Itu menunjukkan betapa wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Abi Hurairah betul-betul sebuah pesan atau wasiat yang penting. Walaupun dalam keadaan duduk, arti dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat, sebisa mungkin sholat dengan berjamaah. Fa inna Allah karena setuhuni Allah Ta'ala iku yu'tika bakal paring sapa Allah ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben sholat ma'al jama'ati sartani jamaah
paring sawaba khamsin ing ganjaran 5 wa isyrina lan 20 berarti selawe 25 abani sholatan sholate fi ghairil jama'ati kang ora kanthi jamaah, karena Allah akan memberikan dari tiap-tiap sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pahala 25 sholatan atau 25 derajat yang tidak dikerjakan dalam keadaan berjamaah. Ini sholat kalau dikerjakan sendiri tidak berjamaah hanya mendapatkan satu pahala, dan sholat yang dikerjakan dengan berjamaah akan mendapatkan pahala 25 derajat. Wa qala al-isnati kasawa'an Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jama'ati, utawi keutamaan sholat berjamaah ala sholatir rajuli mungguli ing atase sholate wong lanang wahdahu hali dewe rajul iku khamsun wa isruna selawi apane darajatan derajat. Keutamaan sholat berjamaah yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan sendiri itu lebih utama berjamaah 25 derajat. Wa fadlu sholati tatawwu'i utawi keutamaan sholat sunnah bil baiti ing dalam omah ala fi'liha ing atase nglakoni sholat sunnah fil masjid ing dalam masjid kafadli sholatil jamaati iku kafadli sholatil jamaati kaya dene keutamaan sholat jamaah ala sholatil munfaridi mungguli ing atase sholate wong kang ijeh. Sedangkan sholat sunnah itu lebih baik dilaksanakan di dalam rumah, yang mana pelaksanaannya kafat di sholatil jamaah, ya, sebagaimana sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Memang kalau sholat sunnah itu lebih utamanya dilakukan di rumah, ya. Kenapa? Supaya rumah itu tidak gelap, gak petang rumahnya, mendapatkan sinar dari sholat yang dilakukan di dalam rumah. Sedangkan sholat fardu memang lebih utamanya dilakukan di dalam masjid. Wa qala bisnandika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku tafdulu mutamu ya Allah ya Rabbi ya Karim iku tafdulu mutamani ngungguli apa sholat jamaah sholatal fardhi ing sholat ijen. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, bisa berain kelawan kacek pitu wa isrina lan 20 itu likur apa di darajatan derajati. Redaksi hadis berbeda-beda. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu pahalanya atau keutamaannya 25 derajat
Ada juga yang menyebutkan 27 derajat. Pada intinya ya, baik 25 ataupun 27 adalah menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama. Wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati utawi luweh utama-utamane pira-pira salat indallahi munggo Gusti Allah taala iku sholatus subhi, salat subuh, yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, fi jama'atin ing dalem sartane berjamaah. Di hadis yang nomor 4 ini Rasulullah dawuhaken jika sholat yang paling utama ya menurut Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat yang dilakukan dengan berjamaah. Di antara sholat-sholat yang dilakukan 5 waktu, ada yang spesial, ada yang utama munggoi Allah, yaitu sholat Jumat, sholat subuh pada hari Jumat, tapi dilakukan dengan berjamaah. Kemudian secara cara diurut nih, cara di tingkatan-tingkatan, jamaah sing paling utama adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Kemudian di bawahnya adalah sholat subuh setiap hari. Tingkatan di bawahnya adalah sholat subuh berjamaah pada setiap hari. Berarti selain hari Jumat. Kemudian di bawahnya sholat subuh selain hari Jumat dengan berjamaah, yaitu sholat Isya. Di dalam tempat abad nih. Setelah sholat Isya di bawahnya adalah sholat Asar. Asar itu termasuk sholat sing abad ngelakoni. Mergo apa? Orang kadang capek bekerja atau belum selesai pekerjaannya sehingga nanggung, tak marah dhisik penggaweanku, tak selesaikan dulu pekerjaanku, sehingga orang lebih milih menyelesaikan pekerjaannya daripada mengutamakan sholatnya. Setelah itu di bawahnya keutamaan berikutnya adalah sholat zuhur berjamaah. Kemudian sholat maghrib wah mesti rame. Dia masjid di musola di maghrib pasti rame. Ya, karena apa? Pekerjaan sudah selesai di sore hari, orang sudah mandi, ya, sudah fresh, lebih mudah berangkat berjamaah. Di urut-urutannya. Adapun sholat jamaah subuh dan isya itu lebih besar pahalanya dan keutamaannya karena apa? Karena tingkat berat melakukannya. Subuh nek gak biasa berjamaah itu wabah. Tantangannya paling berat adalah subuh berjamaah. Ngantuk. Nek musim udan
adem. Nek musim Ramadan ini mari sahur males, ngantuke double. Milih sembahyang di sini. Begitu juga dengan Isya. Kecuali memang tidak ada kata berat bagi orang yang sudah istiqomah, sudah menjadi kebiasaan, nggak ada kata berat. Makanya opo wae sing wis dadi kebiasaan itu akan menjadi ringan mengerjakan walaupun berat sebenarnya. Kabeh itu teko pembiasaan. Wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholat sapa man sholat as-subhi ing sholat subuh fil jamaati ing dalam jamaah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa jalasa mongko nuli lungguh sapa man yadhkurullaha yadhkuru hale dzikir sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala, kemudian dia tidak cepat-cepat beranjak dari duduknya setelah sholat subuh berjamaah tadi, dia lanjutkan wiritan zikir nang Gusti Allah hatta tatlu'ah, hingga katon, sehingga tampak apa asyamsu srengenge, sampai matahari itu muncul. Jadi subuh dilanjutkan wiritan. Wiritan itu bentuknya bisa maca Quran, bisa ngaji, ya. Si penting dalam bentuk zikrullah, iring kepada Allah, ingat kepada Allah. Apa keutamaannya? Karena mongko ono digulau kedue man apa sitrut, tutup utawa aling-aling minan nari saking neraka. Maka orang tadi yang menyempatkan wiritan sampai keluarnya matahari akan terhalang masuk ke neraka. Wabarian lan lebaran sopoman, bebas sopoman minan nari saking neraka. Ya. Iki arek pondok kudu iso gandeng antara jamaah subuh sampai waktu duha. Isi dengan apa? Dengan zikir, dengan wiritan, baca Quran, sinau, ngaji, belajar. Terus ngantuk empet. Saking gedene keutamaane, gedene pahala. Sembarangan pahala dibebasno teko neraka lan dibebasno teko sifat serwa barian, dihalang-halangi dari neraka dan dibebaskan dari neraka. Memang berat untuk pol aku paling cepet turi mari subuh. Kadang subuhnya durung mari, posisi sujud gak balik. Ya. Sujud terakhir itu kekhusyukan atau kebablasan sampai lali salam. Sopo ngene orang sujud terus bablas bisa. Buat pikir-pikir pagi hari. Wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli utawi salate wong lanang fi jama'atin ing dalam berjamaah iku yazidu tambah apa sholatur rajuli fi jama'ah ala sholatihi ing atase
salati rajul wahdahu hali dhewe rajul khamsan selawan 25 lan 20 pinten selawe apa nih darajatan derajat Penghapus gigi ya. sholatnya laki-laki yang dilakukan berjamaah itu akan mendapatkan tambahan pahala 25 derajat fa'idha shollaha mengkotak kalani sholat sopo rojul ha mengkuno sholat bi'ardi falatin ono ing bumi oro-oro ya ketika sholatnya tadi dilaksanakan di tanah lapang kayak waktu sampai dihukum sebagai lapangan ini ya. Tapi itu untuk hukuman sholatnya memang rukuni tanah lapang fa'atamma mongko nyempurna ki sapa rajul wudu aha ing wudune salat wa ruku aha lan ruku'i salat wa sujud aha lan sujudi salat dan dia tidak lupa menyempurnakan wudunya saat turunnya salat wudune sempurna sunnah-sunnah dilakukan wa ruku aha ruku'i sempurna sujudi sempurna balaghat mongko tumeka apa salatuhu salati rajul khamsina darajatan khamsina ing 50 apane darajatan derajate dari 25 tadi akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 50 derajat dengan catatan ya sebelum sholat dia menyempurnakan wudunya wudunya bener sunnah-sunnah yang dilakoni terus ruku'e tumaknina sujudnya tumaknina dan pelaksanaannya juga di tanah lapang bi'ardin falatin maka balaghat sholatuhu khamsina darajah sholatnya tadi akan dilipat gandakan menjadi 50 derajat. Maksudnya apa? Bi'ardin falatin maksud daripada tanah lapang ya yogone redaksi bang fa'idha shollaha bi'ardin falatin maksudnya adalah sholat yang dilaksanakan di tempat yang sulit air tanah tandus gone daerah sing sulit air itu maksud daripada kata-kata bi'ardi falat ganjarane luwih gede ya wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan niran man utawi sapane wong iku adrakan nemu sapa man al jama'ata ing jama'ah arba'ina ing mangsa 40 apane yauman dinani sing sapa wonge atau barang siapa menjumpai sholat berjamaah 40 hari tak pedot ya 40 hari tak putus-putus kata Allahu lahu kata mongko perintah nulis sapa Allahu Gusti Allah lahu marikman baro'atan ing lebaran minan nirani saking neraka
Maka Allah memerintahkan malaikat mencatat ya orang tersebut bebas dari neraka. Syaratnya 40 dino gak putus. Gak putus dalam artian dia menjumpai takbiratul ihramnya imam. Duduk masbuk. Jadi menangi takbir pertamanya imam. Wis dijamin itu. Wa bara'atan lan lebaran minan nifaq saking munafik. Dan selamat dari sifat-sifat munafik. Di dalam keterangan Fathul Jawad, Asy-Syaikh Ibnu Hajar memberikan keterangan orang yang melakukan sholat jamaah 40 hari itu dengan ketentuan menjaga atau menjumpai takbiratul ihramnya imam, menangi takbiratul ihramnya imam. Seperti yang sudah didhawuhkan di dalam hadis yang lain, man shalla arba'ina yauman fil jamaah, barang siapa sholat arba'ina yauman 40 hari dengan berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia menjumpai takbiratul ihram, takbir pertama, kutiba lahu bara'atan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan 2 kemerdekaan, 2 pembebasan. Apa? Yang pertama bara'atun minan nar, dan yang kedua bara'atun minan nifaq. 1 dibebaskan dari neraka, 2 dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Di 40 dino berarti sahulan dibonusi piro 10 dino, gak tahu ketinggalan imam. Coba dilakoni mumpung nang pondok. Nang omah gak bisa sampean. Wis repot. Mumpung nang pondok diupayakan 40 hari berjamaah. Iki padha karo sing dilakoni jamaah haji ketika sholat arba'in di Madinah, Masjid Nabawi. Tidak dilakukan dalam 40 hari, tapi dilakukan 40 waktu. Keutamaannya sama, dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Kenapa kalau di Madinah hanya 40 waktu? 40 waktu. Ya, berarti berapa dino? 10 dino. Karena jumlah lipatan pahalanya berbeda. Sampai sembahyang nang Masjid Sidoarjo ambek sembahyang nang Masjid Nabawi beda pahalanya. Nang Masjid Nabawi diganjar piro? 1000 sekali rakaat, sak rakaat. Nang Masjid Sidoarjo siji. Makanya butuh 40 dino. Nang Masjid Nabawi sak rakaat ganjarane saya. Nang Masjidil Haram 100.000. Sak rakaat itu ganjarannya 100.000. Masjid ini Indonesia ya siji. Nah ini 40. Wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini
sapane wong iku sholat sapa man al-bardaini ing waktu adem loro. Barang siapa melakukan sholat jamaah pada waktu dingin, waktu yang dingin, adem. Waktu adem maksudnya adalah subuh ambe asar. Karena keterangan di kitab yang al-bardaini dalam kurung subuh dan asar. Barang siapa berjamaah pada dua sholat yang dingin, yaitu subuh dan asar, dakhala mongko manjing sapa man al-jannata ing surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Sing ajeng jamaah subuh ambek asar ya akan mendapatkan pahala masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, gak ati ditakoni macem-macem ya. Nah, hal-hal yang seperti ini santri kudu semangat. Mumpung gratis tiket surga, cukup bayari jamaah subuh karo asar. Sebab nek ditarik tiket duit, jelas gak ada duit santri. Ya. Gak duit. Berhubung tiket mlebu surga cukup jamaah subuh sampai asar, gampang. Itu tiket sing paling gampang. Pemane nduk pondok nggak ada kerepotan sama sekali. Sebab memang sudah menjadi kebiasaan, menjadi kewajiban berjamaah. Terus yang kedua, dia berani. Ini doa omah. Nek omahe gak cedek langgar utawa masjid, gak mungkin jamaah. Doa omah halaman 14. Asare ngenteni mari bali-balan. Itu imam Yus jam setengah kurang tidik. Mari atus-atus sholat salam adzan maghrib. Subuhne ya ngono. Digandeng karo duha. Subhan. Subuh duha. Iki sembahyang duha kok ambek kunut. Ibare apa? Ngodoh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku syahidah hadir sapa man sholatal jamaah ing salat berjamaah. Barang siapa yang hadir atau menghadiri salat berjamaah kata mongko nulis sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah lahu marimman ditulis dahiban ingkang mangkat warajian dan kang bali asyra hasanatin kelawan gowo 10 piro-piro kebagusan dicatat ditulis sebagai orang yang bolak-balik pulang pergi 10 kali membawa kebaikan wa mahalan ngelebur sapa Allah anhu saking man asyra sayyi'atin ing 10 pira-pira pegawe Allah wa rafa'alan ngangkat sapa Gusti Allah lahu maring man asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat.
Sing sapa wonge nekani jamaah dicatet ditulis karo Allah Ta'ala, bolak-balik pulang pergi mendapatkan 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, dan diangkat 10 derajat. Wa qala wis ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salata bijaril masjidi illa bil masjidi. La salata, ora ana salat fardu iku sempurna, tidaklah sempurna salat fardunya seseorang, tidaklah sempurna salat fardu lijaril masjidi ketuwe tonggo masjid. Bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, apa mani pepetan ambil masjid, buh ngarepe masjid, buh burine masjid, buh samping kanan kiri masjid, iku nek sholat wajib gak bakalan sempurna illa fil masjid, kejaba ing dalem masjid. Cuma kebiasaan nih, biasanya sing omahe mepet masjid itu tambah males. Sing teko jamaah wong sing ado-ado, go sepeda panjang, go sepeda motor, sing melaku sithik. Malah sing omahe pepetan masjid gak tahu sapa masjid. Nah, Kanjeng Nabi dawuh, gak sempurna salate wong sing tonggoan karo masjid nek gak dilakoni nduk jero masjid. Ya. Memang masjid itu adalah mempunyai keistimewaan karena Baitullah, dalamnya Gusti Allah. Sholat doa mah ambil masjid, dong pahalanya kan doa nih masjid. Pokoknya diniati itikaf double. Luwih-luwih di bulan Ramadan kayaknya tadi tambah berlipat-lipat. Jadi sholat fardu itu lebih utamanya dilakukan di dalam masjid. Nah, sholat sunnah gak apa-apa, supaya omahe kesinaran sholat. Misal mari ada sholat qobliyah nduk nggone omah, mari qobliyah baru berangkat pas omah. Jadi bagi-bagi pahala omahe oleh awake ya oleh keutamaan sholat nduk nggone masjid. Wa qala wis ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah utawi salat berjamaah iku rahmatun, nekaaken rahmat. Al jamaatu rahmatun, berjamaah itu mendatangkan rahmat. Untuk rahmat, tapi rahmat itu apa? Kasih sayangi Allah. Wa hiya utawi salat jamaah iku khairun wa bagus minad dunya tinimbang dunya wa malan barang fiha kang ana ing dalem dunya. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih bagus daripada dunia seisinya. Kalau ditimbang sholat sing dilakoni berjamaah ambek donya saisine, iki abotan sholat berjamaah. Bumi saisine, ya dunia seisinya ditimbang ambek sholat jamaah, iku jek abotan sholat berjamaah. Wal jamaatu utawi tetepe jamaah muslimin iku rahmatun, nekaaken rahmat. Wal furqatu utawi pisah saking jamaah iku adabun, dadekake
sebagai siksa. Artinya sholat berjamaah itu bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan lebih bersatunya umat, duduk no kompak wong Islam. Tanpa jamaah itu bisa menjadikan apa? Perceraian, cerai berainya kekuatan Islam. Mana masjid pun merintih. Orang mau menghancurkan Islam itu akan berpikir, wah Islam kompak, kuat, tidak mudah untuk dikalahkan. Tapi nek ijen gampang, sangat mudah. Itu juga bisa diterapkan dalam segala kebaikan. Kebaikan kalau dilakukan bersama-sama itu akan mendatangkan rahmat Allah. Juga sebagai simbol kekuatan persatuan Islam. Dan kebaikan yang dilakukan sendiri, ngelakoni keapian ijen, itu lemah dan bukan simbol persatuan Islam. Pada karo sampean nyapu gawe sapu itu tuh, sing disapu tak halaman, ambek sapu yang sudah diikat menjadi satu. Mana yang bisa membersihkan? Ya, dari satu tadi yang dikumpulkan menjadi satu berjamaah. Sing itu gak iso bersih. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al-jama'atu rahmatun. Nggih. Fadilatul Jum'ah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.